Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 77 Jakarta? Semoga senantiasa baik, senantiasa sehat, dan tentunya kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Doa Bapak kepada kalian semua, semoga kesuksesan dalam keberkahan selalu mengiringi setiap langkah yang Anda ambil. Anak-anakku, pada video pembelajaran yang kemarin Bapak sudah membahas tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Kali ini di video pembelajaran kali ini Bapak akan membahas mengenai sistem perkembangbiakan pada hewan. Anak-anakku yang hebat, seperti halnya tumbuhan, hewan juga mampu berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara vegetatif, adalah cara perkembangbiakan dengan cara tidak kawin atau aseksual, dan yang kedua adalah dengan cara kawin atau generatif atau dengan cara seksual. Hewan berkembang biak dengan cara vegetatif melalui beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara membentuk tunas. Ini dilakukan oleh Hydra sp, ubur-ubur jenis Aurelia sp dan Obelia sp. Bagaimana cara membentuk tunas? Yang pertama adalah induk dari hidra ini membentuk tunas, kemudian tunasnya semakin membesar, kemudian setelah besar akhirnya tunasnya memisahkan diri untuk menjadi individu baru. Ini adalah cara perkembangbiakan pada hidra, pada ubur-ubur yang kita sebut dengan cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif dengan cara membentuk tunas. Cara vegetatif yang kedua yaitu dengan cara fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Berkembang biak dengan cara vegetatif fragmentasi itu artinya melalui dua tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pemotongan atau pematahan induk menjadi dua bagian atau lebih. Tahap yang kedua tentunya adalah tahap regenerasi, di mana pada tahap regenerasi ini hewan tersebut membentuk bagian tubuh yang tidak ada. Cara fragmentasi ini contohnya terdapat pada cacing planaria, di mana pada gambar ini sudah ditampakkan bahwa pertama cacing planaria ini adalah satu induk kemudian dibelah atau dipotong menjadi dua, di mana ada yang dapat bagian kepala dan ada yang dapat bagian ekor. Bagian regenerasi atau tahap regenerasi itu berarti membentuk bagian yang tidak dapat atau yang tidak ada. Maka bagian kepala dia tidak dapat ekor, maka dia membentuk bagian baru, tubuh dan ekornya. Demikian pula dengan bagian bawah yang hanya dapat ekor, maka dia akan membentuk bagian baru yaitu kepala dan tubuhnya. Dan seperti ini gambar yang kedua nih. Coba kalian lihat, kalian amati bahwa ini cacing planaria dibelah menjadi dua. Ya, sampai kelihatan matanya cuma satu dan akhirnya tumbuh meregenerasi menjadi lengkap bagiannya dan akhirnya menjadi dua individu baru cacing planaria. Demikian pula dengan yang ketiga. Ini namanya perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif yang kita sebut fragmentasi. Cara perkembangbiakan hewan yang ketiga secara vegetatif adalah dengan cara membelah diri. Ini terjadi pada hewan tingkat rendah. Biasanya terjadi pada amuba, yaitu membelah diri. Kemudian yang terakhir, cara berkembangbiakan hewan secara vegetatif yaitu dengan cara partenogenesis. Apa maksud dari partenogenesis? Yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif partenogenesis adalah ini adalah salah satu bentuk perkembangbiakan aseksual atau tidak kawin di mana sel telur atau ovum diproduksi tanpa melalui fertilisasi. Contohnya yaitu pada lebah, kutu air, tawon, semut, dan sebagainya. Kalau pada lebah, biasanya ovum yang dibuahi akan menjadi lebah betina, sedangkan ovum yang tidak dibuahi akan menjadi lebah
jantan. Di mana lebah betina bersifat steril, dia bertugas sebagai pekerja pada koloni lebah. Sedangkan lebah yang jantan akan bertugas membuahi sel telur yang diproduksi oleh ratu lebah. Itulah penjelasan dari perkembangbiakan hewan secara vegetatif partenogenesis. Anak-anakku yang hebat, seperti yang Bapak tadi sebutkan di awal bahwa hewan mampu berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara vegetatif dan yang kedua adalah dengan cara generatif. Tentunya dengan cara generatif berarti didahului dengan fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses bertemunya atau peleburan antara inti sel sperma dengan inti sel telur. Di mana pada hewan fertilisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fertilisasi internal dan yang kedua adalah fertilisasi eksternal. Apa bedanya fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal? Anak-anakku yang hebat, bahwa perbedaan antara fertilisasi internal dengan fertilisasi eksternal itu terdapat pada letak di mana bertemunya inti sel sperma dengan inti sel telur. Kalau pada fertilisasi internal, proses bertemunya sel sperma dengan sel telur berada di dalam tubuh induk betina. Sedangkan fertilisasi eksternal berarti proses bertemunya sperma dengan sel telur berada di luar tubuh induk betina. Maka contoh-contoh dari fertilisasi internal itu terjadi pada sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Di mana pada sapi, pada ayam, pada kura-kura, dan buaya ini bertemunya sperma dengan sel telur terjadi dalam tubuh induk betina. Sedangkan pada ikan dan katak bertemunya sperma dan sel telur berada di luar tubuh betina. Dan biasanya yang terjadi fertilisasi eksternal itu pada hewan-hewan yang hidup di perairan. Anak-anakku yang hebat, perkembangbiakan hewan berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya pun dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ovipar. Apa itu ovipar? Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya pada penyu atau kura-kura, pada burung, pada ikan, dan pada ayam serta hewan lainnya. Yang kedua, perkembangbiakan hewan berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya adalah vivipar. Apa itu vivipar? Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya terjadi pada hewan anoa, kucing, paus, dan lumba-lumba. Melahirkan, kata singkatnya adalah beranak, ya. Pada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah hewan vivipar. Kalau berkembang biak dengan cara bertelur disebut hewan ovipar. Bagaimana kalau hewannya bertelur kemudian melahirkan? Berarti termasuk ke dalam ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Biasanya terdapat pada jenis-jenis ular tertentu, kadal, dan ini adalah platypus. Platypus ini jenis mamalia. Demikian anak-anakku, mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya. Mari kita lanjutkan materinya. Anak-anakku yang hebat, Bapak tampilkan gambar dari struktur telur, di mana di dalam telur ada bagian-bagian yang kita sebut sebagai cangkang, membran cangkang, yang tentunya ini adalah bagian luar telur,
Tentu karena dia bagian luar, fungsinya adalah melindungi bagian dalam. Melindungi telur dari kerusakan. Melindungi telur dari penyakit-penyakit yang bisa masuk ke dalam bagian dalam telur. Kemudian yang kedua, ini seperti tali putih menghubungkan antara membran cangkang dengan kuning telur. Ini kita sebut sebagai kalaza. Kalaza ini fungsinya menjaga agar kuning telur tetap berada pada tempatnya. Menjaga agar kuning telur tidak goncang. Terus ini ada kuning telur. Ada putih telur, albumin. Apa fungsinya kuning telur dengan putih telur? Tentu fungsinya sebagai cadangan makanan bagi embrio. Ini adalah embrionya. Sedangkan ada ruang kosong, kita sebut ruang udara. Ini adalah tempat yang memberikan udara untuk bernapasnya embrio. Berarti ruang di mana memberikan oksigen atau untuk bernapasnya embrio. Demikian anak-anakku mengenai penjelasan fungsi dari struktur telur. Yang pertama ada cangkang yang fungsinya adalah melindungi bagian telur yang lebih dalam dari goncangan ataupun penyakit-penyakit yang akan menyerang telur. Kemudian yang kedua adalah kalaza, fungsinya tentunya adalah menjaga agar kuning telur tetap berada pada tempatnya, sedangkan kuning telur, putih telur sebagai cadangan makanan untuk embrio, dan ada ruang udara yang tentunya akan memberikan sumbangan oksigen untuk bernapasnya embrio. Anak-anakku yang hebat, materinya kita lanjutkan. Metamorfosis adalah proses perubahan penampilan fisik atau struktur tubuh secara fisik dari hewan setelah proses kelahiran. Ini disebabkan karena pertumbuhan sel dan diferensiasi sel secara radikal. Metamorfosis dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini berarti melalui tahap seperti telur, kemudian menjadi nimfa, kemudian berkembang menjadi imago. Apa itu nimfa? Nimfa ini adalah hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, tetapi ukurannya berbeda. Contohnya, metamorfosis tidak sempurna terjadi pada kecoa, pada belalang, dan pada capung. Kemudian, metamorfosis yang kedua, yaitu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap telur, kemudian menjadi larva, berkembang menjadi pupa, dan akhirnya berkembang menjadi imago. Apa itu imago? Imago adalah hewan dewasa. Apa bedanya larva dengan nimfa? Kalau nimfa adalah hewan muda yang mirip hewan dewasa, tetapi ukurannya berbeda dengan hewan dewasa. Sedangkan larva adalah hewan muda yang memiliki fungsi dan struktur yang berbeda dengan hewan dewasa. Anak-anakku yang hebat, tentu seperti halnya pada tumbuhan, kita juga akan membicarakan tentang teknologi reproduksi pada hewan. Salah satu teknologi reproduksi pada hewan yaitu inseminasi buatan. Ini adalah skema contoh dari inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Tentu, inseminasi buatan ini kata lainnya adalah kawin suntik. Prosesnya ada pejantan yang unggul, kemudian diambil spermanya, disuntikkan, diinseminasikan ke dalam tubuh sapi betina yang dijadikan betina donor embrio. Setelah ketemu sperma dari sapi pejantan yang unggul dengan telur betina donor, kemudian jadilah embrio. Embrionya dievaluasi. Kalau memang embrionya baik, bagus, berkualitas seperti apa yang diharapkan, akhirnya embrio tersebut kita masukkan, disuntikkan kembali ke
sapi betina resipien. Ini kita anggap ada 4 di gambar, kita simulasikan, dan akhirnya embrio tadi mampu menghasilkan anak hasil transfer embrio tadi. Yang kualitas yang diharapkan adalah sapi-sapi yang unggul. Ini yang disebut dengan inseminasi buatan. Bapak pertegas kembali, apa itu inseminasi buatan? Inseminasi buatan adalah proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia atau dengan kita kenal kawin suntik. Demikian anak-anakku materi tentang perkembangbiakan pada hewan. Semoga bisa dimengerti, dan apabila ada hal-hal yang belum paham, silakan ditanyakan di forum atau komentar kelas di Google Classroom kita. Semoga diberikan kemudahan buat kita semua. Berarti minggu depan kita sudah masuk ke penilaian harian. Belajar yang baik agar mendapatkan nilai yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.